warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 dengan materi yang berjudul budget bahan mentah akan mempresentasikan hasil kerja kami, yang mana pada awal akan dibacakan abstrak dari materi kami yang akan dibacakan oleh rekan saya Nia Mardiana. Abstrak dari budget bahan mentah. Dalam suatu perusahaan, bahan mentah merupakan salah satu elemen yang sangat penting karena bahan mentah ini menjadi dasar berlangsungnya dari suatu produksi. Perusahaan harus selalu mempertimbangkan secara masak tentang berapa besarnya jumlah bahan mentah yang harus ada sebelum memulai suatu kegiatan produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengendalian terhadap bahan mentah maupun biaya yang akan ditimbulkan. Untuk menjaga kelancaran produksi, harus dipertimbangkan secara matang mengenai tersedianya bahan mentah agar dapat memenuhi keperluan produksi jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam pengendalian bahan mentah, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membuat anggaran pembelian bahan mentah. Bahan mentah dapat dianggarkan dalam satuan unit atau uang. Anggaran pembelian bahan mentah berisi rencana kuantitas bahan mentah yang harus dibeli oleh suatu perusahaan dalam periode waktu mendatang. Jadi harus dilakukan secara hati-hati terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Kemudian selanjutnya ada pengertian dari bahan mentah. Bahan mentah atau budget bahan mentah adalah semua budget yang berhubungan dan merencanakan secara sistematis serta lebih terperinci tentang penggunaan bahan mentah untuk proses produksi selama periode tertentu yang akan datang. Kemudian ada jenis-jenis dari bahan mentah. Yang pertama ada budget unit bahan mentah. Yang dimaksud dengan budget unit kebutuhan bahan mentah adalah yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang banyaknya satuan atau unit dari bahan mentah yang dibutuhkan untuk berproduksi dari waktu ke waktu ataupun dari bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Kemudian yang kedua ada budget pembelian bahan mentah. Yang dimaksud dengan budget pembelian bahan mentah yaitu merencanakan secara sistematis tentang pembelian bahan mentah guna menjadi kebutuhan untuk berproduksi dari waktu ke waktu maupun dari bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Dan yang terakhir ada budget biaya bahan mentah. Yang dimaksud dengan budget biaya bahan mentah ini yaitu merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang besarnya biaya bahan mentah untuk berproduksi dari waktu ke waktu maupun dari bulan ke bulan. Kemudian budget unit kebutuhan bahan mentah. Jadi dari pengertian yang sebelumnya dapat diketahui bahwa perusahaan menghasilkan lebih dari satu macam produk, maka rencana tentang kebutuhan bahan mentah dari masing-masing produk tersebut harus dipisahkan dan diperinci secara jelas. Di samping itu, bila proses produksi untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi memerlukan lebih dari satu tahap pengolahan, maka rencana tentang kebutuhan bahan mentah dari masing-masing tahap pengolahan tersebut harus dipisahkan dan diperinci secara jelas. Kemudian kegunaan budget unit kebutuhan bahan mentah. Yang pertama adalah sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Karena jumlah satuan atau unit bahan mentah yang akan dibeli ditentukan oleh berapa banyak satuan unit bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Kemudian kegunaan yang kedua adalah sebagai dasar untuk menyusun budget biaya bahan mentah. Karena besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Kemudian ada data dan informasi untuk menyusun budget unit kebutuhan bahan mentah. Agar suatu budget dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran yang bermuat di dalamnya harus cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya di kemudian hari. Adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget unit kebutuhan bahan mentah
Antara lain yang pertama ada rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan, khususnya tentang jumlah atau kuantitas dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Kemudian yang kedua ada berbagai standar pemakaian bahan mentah dari masing-masing bahan mentah untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di suatu perusahaan. Standar pemakaian bahan mentah semacam ini sangat diperlukan oleh perusahaan untuk mengendalikan efisiensi pemakaian bahan mentah atau sebagai controlling. Untuk menetapkan besarnya standar ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, cara yang mendasarkan diri pada data historis atau data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Dengan melihat data jumlah satuan atau unit produk yang dihasilkan dari suatu waktu atau bulan yang lalu, kemudian membandingkannya dengan jumlah satuan unit bahan mentah yang habis dipakai untuk proses di waktu atau bulan tersebut, maka akan dapat diketahui penggunaan bahan mentah rata-rata di setiap satu satuan unit dari produk. Keuntungan menggunakan data historis semacam ini adalah untuk mengetahui standar yang dicari tidak memerlukan waktu yang lama, karena sekedar melihat catatan di waktu yang lalu. Dengan demikian juga tidak membutuhkan biaya yang besar. Yang kedua, menggunakan cara yang mendasarkan diri pada data penelitian khusus dengan mengabaikan data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Cara seperti ini misalnya dapat dilakukan dengan mengukur secara fisik barang yang telah selesai diproduksi agar dapat diketahui jumlah satuan bahan mentah yang dipakai untuk menghasilkan produk tersebut. Kemudian melakukan penelitian dan pengukuran secara laboratorius terhadap produk yang dihasilkan. Cara semacam ini biasanya dipergunakan apabila produk tersebut tidak mudah diukur penggunaan bahan mentahnya secara visual tanpa bantuan alat khusus, misalnya produk obat-obatan, minuman, kosmetik, dan lain sebagainya. Kemudian dengan cara mengadakan percobaan proses produksi secara efisien, kemudian diambil dan diukur pemakaian bahan mentahnya. Kemudian ada Baik, untuk materi selanjutnya akan saya lanjut jelaskan, yang dimana poin selanjutnya adalah bentuk budget unit kebutuhan bahan mentah. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, bagi budget unit kebutuhan bahan mentah ini juga tidak tersedia sesuatu bentuk khusus yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaannya masing-masing. Ini ada tabel sebagai ilustrasi yang kami berikan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Misalkan dari hasil penelitian khusus yang telah dilakukan, perseroan terbatas yang bernama Karisma menetapkan standar pemakaian bahan mentah untuk setiap satu botol produk atau titan, dan untuk setiap satu kaleng produk adif sebagai berikut ini. Di samping itu, sesuai dengan tahap-tahap proses produksinya yang harus melalui pengerjaan di Departemen A, Departemen B, dan Departemen C, maka ditetapkan pula bahwa masing-masing jenis bahan mentah akan diolah di ketiga departemen produksi tersebut dengan komposisi perbandingan sebagai berikut. Selanjutnya ada perseroan terbatas Karisma budget unit kebutuhan bahan mentah pada Januari 2008. Ini adalah tabelnya. Oke, untuk poin selanjutnya ada budget pembelian bahan mentah. Secara umum budget pembelian bahan mentah mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja.
Secara khusus, yang pertama sebagai dasar untuk menyusun budget biaya bahan mentah, karena besarnya nilai biaya bahan mentah ditentukan oleh harga beli dan bahan mentah yang bersangkutan. Sedangkan harga beli tersebut terdapat dalam budget pembelian bahan mentah. Yang kedua sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena pembelian tunai bahan mentah akan mengakibatkan pengeluaran kas. Yang ketiga sebagai dasar untuk menyusun budget utang, karena pembelian kredit akan mengakibatkan bertambahnya utang perusahaan. Data dan informasi untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Yang pertama, rencana tentang kebutuhan bahan mentah untuk menjalankan proses produksi dari waktu ke waktu atau dari bulan ke bulan, yang tertuang dalam budget unit kebutuhan bahan mentah, khususnya tentang jenis, kualitas, dan jumlah atau kuantitas, dan bahan mentah yang dibutuhkan, biaya dan bahan mentah yang dibutuhkan. Yang kedua juga kita bisa lihat ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan pada setiap kali melakukan pembelian bahan mentah. Dan yang ketiga, resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan yang berhubungan dengan menyimpan bahan mentah di gudang. Selanjutnya yang keempat ada fluktuasi harga beli bahan mentah di waktu-waktu yang akan datang. Yang kelima, tersedianya bahan mentah di pasar. Yang keenam, tersedianya modal kerja. Ketujuh, kebijakan perusahaan di bidang persediaan bahan mentah. Pada dasarnya bahan mentah yang dibeli akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan proses produksi atau budget unit kebutuhan bahan mentah, dan untuk cadangan persediaan yang disimpan di gudang atau inventory. Poin selanjutnya, bentuk budget pembelian bahan mentah. Budget pembelian bahan mentah sebagai salah satu budget pendukung rugi atau laba harus cukup sistematis dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat evaluasi atau pengawasan kerja. Selanjutnya ini ada tabel perseroan terbatas Karisma, budget pembelian bahan mentah pada April tahun 2008. Poin selanjutnya ada budget biaya bahan mentah. Mencakup perencanaan tentang jenis, kualitas bahan mentah yang diolah atau jumlah bahan mentah yang diolah, dan waktu kapan bahan mentah itu akan diolah dalam proses produksi, yang masing-masing dikaitkan dengan jenis barang jadi yang membutuhkan bahan mentah tersebut. Dan poin selanjutnya ada kegunaan budget bahan biaya kegunaan budget biaya bahan mentah. Secara umum, budget biaya bahan mentah mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, budget pembelian bahan mentah mempunyai 2 kegunaan penting, yaitu sebagai dasar untuk menyusun budget harga pokok produksi, bersama-sama dengan budget upah tenaga kerja langsung, dan yang kedua sebagai dasar untuk menyusun budget harga pokok penjualan bersama-sama dengan budget upah tenaga kerja langsung dan budget biaya pabrik tidak langsung. Poin selanjutnya ada data dan informasi untuk menyusun budget biaya bahan mentah. Pertama, ada rencana tentang kebutuhan bahan mentah untuk menjalankan proses produksi dari waktu ke waktu yang tertuang dalam budget unit kebutuhan bahan mentah, khususnya tentang jenis, kualitas, dan jumlah dari bahan mentah yang dibutuhkan. Yang kedua, ada rencana tentang pembelian bahan mentah dari waktu ke waktu yang tertuang dalam budget pembelian bahan mentah, khususnya tentang harga dari masing-masing jenis bahan mentah yang akan dibeli. Yang ketiga, ada metode akuntansi atau metode pembukuan bahan mentah yang dipakai oleh perusahaan, khususnya yang berhubungan dengan masalah penilaian bahan mentah yang diolah dalam proses produksi. Poin selanjutnya ada bentuk budget biaya bahan mentah. Budget biaya bahan mentah sebagai salah satu budget pendukung rugi atau laba harus cukup sistematis dan terperinci sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat evaluasi. Berikut ada
Perseroan terbatas Karisma, budget biaya bahan mentah pada bulan Januari tahun 2008. Berikut tabelnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Bila ada kata atau materi yang salah atau yang tidak benar, kami mohon maaf sebelumnya. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.